Warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan, ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman Tuhan, kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin.